Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kebohongan serapih apapun dibungkus dengan jubah agama, bahkan kekuatan istana, pada akhirnya juga terbongkar juga. Pada video yang lampau dengan judul terbongkarnya efek sayembara Mbah Malik dibin-yahyakan cukup menghebohkan. Ternyata Habib Lutfi merubah nasab gurunya, dan ini menjadi kegelisahan banyak dari murid-muridnya, bahkan mulai meragukan kemursidan, karena seorang mursid salah satu tugasnya adalah untuk membina agar orang itu menjadi suci, setidaknya menuju ke sana. Tapi ketika merubah nasab gurunya, ini sudah bukan hal yang sepele. Apalagi Mbah Malik adalah Trah Mataram. Banyak yang dilukai dengan hal ini. Yang kedua, ada fakta baru, sebuah artikel yang membuktikan bahwa Lutfi bin Yahya bukan bagian daripada klan Ba'alawi. Ini lebih menarik lagi, karena sebagai relatif tokoh yang agak sentral, ada fakta baru bahwa dia sebenarnya bukan Habib, apalagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Untuk tidak menimbulkan fitnah, silahkan tanyakan ke Robitoh Alawiyah dan simak artikel ini sampai selesai. Kita bisa melacak tentang kebenaran artikel ini karena berfootnote, punya landasan atau dasar-dasar beberapa kitab yang bisa ditelusuri. Habib Lutfi dan KRT Sumodiningrat, sebuah ulasan ilmiah. Gegernya kasus pencatutan nama KRT Sumodiningrat yang dialiaskan sebagai Hasan bin Yahya di dunia maya Indonesia akhir-akhir ini menyeret nama tokoh besar bernama Muhammad Lutfi bin Yahya alias Habib Lutfi alias Abah Lutfi. Ia dikenal sebagai seorang penceramah yang bertema kebangsaan. Ia juga memimpin sebuah majelis taklim bernama Kanzus Salawat di Pekalongan. Ketokohannya semakin cemerlang ketika ia memimpin jamaah ahli tarikat Mutabaroh An-Nahdiyah, Jatman, untuk 4 periode mulai dari tahun 2000 sampai 2023. Pada periode kedua Presiden Joko Widodo, ia diangkat menjadi salah seorang Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press. Muhammad Lutfi disebut bin Yahya karena menisbahkan diri kepada keluarga bin Yahya dari marga Ba'alawi. Namun 7 nama leluhurnya tidak tercatat dalam kitab induk keluarga Ba'alawi, Samsud Zohiroh dalam kurung Samsud Zohiroh. Bisa dicari di situ apakah benar artikel ini. Ada leluhur Lutfi bin Yahya tidak tercatat dalam buku induk yang dipakai oleh Robitoh Alawiyah. Z, dan dalam footnote-nya dalam kurung FSZ tahun 1984. Selain Muhammad Lutfi, keluarga bin Yahya yang tinggal di Indonesia diantaranya Usman bin Yahya, mufti Belanda. Kalau Usman bin Yahya sudah sangat populer karena dia menjadi antek Belanda dengan beberapa fatwanya mengharamkan perjuangan pribumi melawan penjajah dan mengatakan sesat terhadap amaliyah torekot yang ada di Nusantara, serta memuji-muji dan memberikan keabsahan terhadap kolonialisme Belanda dengan memuji-muji Ratu Helmina. Bukan mufti Indonesia ya, mufti Belanda. Mufti Belanda. Dengan Muhammad Lutfi, Usman bin Yahya, nama leluhurnya tercatat rapi sampai Alawi bin Ubaidillah, leluhur Ba'alawi. Kasus KRT Sumodiningrat dan tidak tercatatnya 7 nama leluhur Muhammad Lutfi tahun 1984 layak untuk diungkapkan karena keduanya nanti menurut hemat penulis memiliki hubungan kausalitas, di mana hal itu terkait dengan syarat pencatatan silsilah keluarga Ba'alawi di Robitoh Alawiyah RA.
Atau paling tidak sebagai penguat keabsahan dan penunjang kesahihan, selain mungkin adanya motif glorifikasi peran kesejarahan tokoh yang dimaksud. Keluarga bin Yahya lainnya di Indonesia yang tercatat dalam kitab Syamsul Zohirah diantaranya adalah Abu Bakar bin Umar bin Yahya yang wafat tahun 1909 di Surabaya, Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Yahya Solo, Utsman bin Yahya dan putranya Akil bin Utsman dalam kurung FSZ 312. Ibu Utsman bin Yahya adalah putri Abdurrahman bin Ahmad al-Mishri. Ia tinggal di Petamburan, seorang pedagang kepercayaan pejabat Belanda, Brooks. Kemungkinan besar, Abdurrahman lah yang menjadi perantara Utsman bin Yahya yang mengenal para pejabat Belanda. Silsilah Utsman bin Yahya yang dicatat dalam FSZ tahun 1984 adalah sebagai berikut. Utsman bin Abdullah bin Akil bin Umar bin Abu Bakar bin Toha, footnote Syamsul Zohirah 311 sampai 312. Dari Toha inilah silsilah Muhammad Lutfi bersambung. Jika Utsman bin Yahya dari anak Toha yang bernama Abu Bakar, Muhammad Lutfi dari anak Toha yang bernama Muhammad Al-Qadi. Tetapi FSZ tidak mencatat Muhammad Al-Qadi sebagai anak Toha, sebagaimana ia juga tidak mencatat Abu Bakar mempunyai saudara bernama Muhammad Al-Qadi. Lalu Muhammad Al-Qadi itu siapa orangnya? Apakah ini karang-karangan untuk mencantolkan ke klan Ba'alawi? Mari kita simak selanjutnya. Silsilah lengkap Muhammad Lutfi sampai Toha adalah sebagai berikut. Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Umar bin Toha bin Hasan bin Toha bin Muhammad Qadi bin Toha. Jika Utsman bin Yahya sampai nama Toha ini berurut 6 nama, maka Muhammad Lutfi berurut 8 nama. Beberapa nama dari 8 nama-nama yang tidak tercatat dalam Syamsul Zohirah dan footnote-nya itu, hari ini kita bisa searching di internet kisah-kisah luar biasa yang sangat menakjubkan, yang sulit kita mencari referensi dari sumber sezaman. Di antaranya sebagai berikut. Hasim bin Umar Yahya adalah kakek Muhammad Lutfi. Biografinya tersebar di media online seperti di website Ansor Bandung Barat yang dipostkan Oktober 2020. Disebutkan dalam website itu bahwa Hasim bin Umar adalah musnidud dunia fi zamanihi, seorang perawi hadis yang mengijazahkan hadisnya kepada para ulama-ulama dunia. Tentu ini dapat diverifikasi, adakah ulama sezaman beliau yang mendapatkan ijazah hadis darinya? Tanda tanya. Disebutkan pula, Ibu Hasim bin Umar adalah Sarifah Marina binti Haji Hasan Qudsi, keturunan Sunan Gunung Jati. Namun tidak disebutkan susunannya secara rinci sampai ke Sunan Gunung Jati. Tentu ini pula dapat diverifikasi karena keturunan Sunan Gunung Jati telah tercatat relatif rapi. Di website Ansor Bandung Barat itu pun ditulis bahwa di usia 6 tahun kakek Abah Lutfi tersebut pernah diambil oleh Nabi Khidir dari abahnya Habib Umar bin Yahya selama 9 tahun untuk dididik dan dibersihkan hatinya. Beliau kembali saat usia 15 tahun dan melanjutkan studi di Yaman. Sangat mengagumkan dan sulit diverifikasi. Sulit dipercaya. Menjadi rujukan para ulama di zaman itu. Di antaranya Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Muhammad Amir. Dalam kurung Kiai Amir, ini pasti bohong karena Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mencatat di dalam kitabnya Irsyadus Sari sanad guru-guru beliau. Dan tokoh-tokoh lainnya yang terkenal kealamahannya sangat alim. Bahkan Kiai Amir mengatakan bahwa Habib Hasyim itu alamatu dunia fi zamani, sealim-alimnya orang di dunia pada zamannya. Masya Allah, bagaikan membaca kitab Al-Burqah Al-Musyikoh. Ini kalau tidak salah kitabnya yang ditulis Abu Bakar As-Sakron, yang menjadi pondasi pertama dari nasab Ba'alawi. Kisah-kisah seperti ini. Sayangnya penulis belum pernah membaca referensi bahwa Mbah Hasyim Asy'ari pernah sowan atau berkirim surat dengan tokoh luar biasa ini. Bisa dipastikan tidak pernah Mbah Hasyim berguru ke kakeknya Mbah Lutfi. Umar bin Toha, ia adalah buyut Muhammad Lutfi bin Yahya. Dalam website Bangkit Media yang dipostkan September 2019 disebutkan, Umar bin Toha adalah seorang imam, pemimpin para ulama dan aulia.
seorang wali kutub yang bergelar Qutbul Aqtab. Ia belajar ke Makkah dan Hadramaut dan 88 negara lainnya. Wow, nggak bisa dibayangkan pada zaman itu berkeliling dunia. 88 negara. Fiktif sekali. Ia menguasai sampai 47 bahasa. Wow, Kalau ada orang setokoh ini pasti sudah sangat masyhur dan banyak para sejarawan yang mencatatnya. Tapi ini nonsen. berdakwah di Shanghai selama 6 tahun. Banyak penduduk Shanghai yang masuk Islam karenanya. Luar biasa. Ketika dakwah di India, ia mendirikan Masjid Nur Selangit. Di Kalimantan, ia mendirikan pondok pesantren. Disebutkan pula bahwa Umar bin Toha memiliki murid para ulama dari pesantren besar seperti Kiai Qayyim dan Kiai Absor dari Benda Kerep. Sayang, ketika penulis menghubungi kerabat penulis di Benda Kerep, ternyata tidak ada leluhur Kiai Benda Kerep yang bernama Kiai Qayyim dan Kiai Absor. Istri kedua Umar bin Toha adalah Hababah Maryamah, keturunan Sunan Gunung Jati dari Sayyid Al-Qudsi. Perhatikan ya, Sayyid Al-Qudsi. Perhatikan kemiripan nama istri Umar bin Toha, Maryamah, dengan istri Hasim bin Umar Marinah. Dan keduanya berhubungan dengan nama Qudsi dan Sunan Gunung Jati. Jika Marinah putri dari Kiai Haji Hasan Qudsi, maka Maryamah adalah keturunan Sayyid Al-Qudsi. Menarik. Kloning. Ketika dakwah di Afrika, Umar bin Toha dicegat seekor singa. Ia lalu mengikuti singa itu. Ternyata singa itu mempunyai anak 3. Lalu singa itu meninggal. Kisah selengkapnya di website yang dituju itu, yang dimaksud adalah singa itu mencegat, kemudian memberikan gestur kepada Habib Umar bin Toha ini untuk mengikutinya. Nah, Habib Umar kemudian ikut. Oh, ternyata dia punya 3 anak. Setelah ditunjukin 3 anaknya itu, singa itu meninggal. Saya lanjutkan. Umar bin Toha kemudian membawa ketiga anak singa itu ke Indonesia melalui Hadramaut. Sangat halu. Ia juga mendapat hadiah kuda dari Ki Ageng Sela. Kemana saja ia naik kuda, 3 singa itu mengikuti Umar bin Toha. Kemana saja ia naik kuda, 3 singa itu mengikuti Umar bin Toha. Tentu peristiwa itu jika benar terjadi akan menarik perhatian orang dan akan banyak yang mencatatnya. Dan hari ini kita akan dapat membacanya dari sumber sezaman itu. Bukan hanya dari tulisan sebuah website yang diterima dari sebuah ceramah ketika haul Umar bin Toha. Jika kita searching di internet, nampak ada sebuah skripsi yang berjudul Peranan Habib Umar bin Toha bin Hasan bin Yahya dalam penyebaran agama Islam di Karangmalang, Indramayu 1883. Tetapi isinya ternyata tidak membahas Umar bin Toha, tetapi malah membahas perkembangan Islam di Andalusia tahun 912 sampai 961. Nampaknya ia sengaja disematkan dengan mengubah jilidnya saja agar nampak telah dibahas secara ilmiah. Kini makam Umar bin Toha dibangun megah di Karangmalang, Indramayu. Pertanyaannya, sejak kapankah makam itu ditemukan? Ada lagi nanti kisah-kisah, coba teman-teman itu googling deh tentang Umar bin Toha. Coba teman-teman googling tentang Umar bin Toha. Itu kisahnya lebih panjang lagi sebenarnya. Ketika dia ngobrol dengan orang Prancis dan lain sebagainya, wah itu epic sekali itu. Makanya di kolom komentar tuh ada yang ngomong, coba tolong bikinkan materi bedanya fiksi dan non fiksi itu apa sih? Itu saya langsung ingat ke Umar bin Toha. Iya. Nah, kalau Umar bin Toha itu ya menurut saya ya itu kok lebih dekat ke fiksi non ilmiah. Ada kan fiksi ilmiah, tapi ini fiksi non ilmiah. Ya mungkin nanti gimana lah itu. Saya lanjutkan. Bab Toha bin Hasan. Ia canggah Muhammad Lutfi bin Yahya. Katanya ia dimakamkan di Ciledug, Cirebon. Dalam situs NU Online Jabar yang dipostkan Mei 2022 disebutkan, ia seorang waliullah yang digembleng langsung oleh ayahnya yang seorang senapati Kesultanan Yogyakarta. Dalam kurung ini nanti akan dibahas bahwa ini keliru. Ia menuntut ilmu di Hadramaut, Makkah dan Madinah, lalu ia tinggal di Semarang.
Dalam situs itu diungkapkan bahwa Muhammad Lutfi bin Yahya menceritakan kepada admin di rumah Muhammad Lutfi tentang kisah mimpi seorang yang salih bahwa ia bertemu Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan tentang bahwa derajat kewalian Toha bin Hasan sama dengan Sunan Gunung Jati. Ini kalau berbohong, ini berbohong atas nama Rasulullah loh. Kalau. Nah, Dijelaskan pula bahwa Toha bin Hasan terbang di atas kepala para wali kutub lalu ia naik ke langit. Sayangnya Muhammad Lutfi bin Yahya tidak menceritakan siapa orang soleh yang bermimpi itu. Kisah-kisah non-verifikatif semacam ini mereka yang sudah membaca kitab-kitab karya Ba'alawi seperti Al-Jauhar, As-Safaf, Al-Burqa, Al-Mashra', Ar-Rawi, Al-Ghuror, dan lain sebagainya. Pola cerita non-verifikatif ini juga digunakan dalam kisah bagaimana Habib Lutfi bin Yahya itu terindikasi mengubah sejarah pendirian NU. Coba, itu tetap non-verifikatif. Sama polanya itu. Ada kiai yang wali dan seterusnya. Bab Hasan bin Toha. Dalam situs laduni.id. Nah, website ini banyak memuat kisah-kisah dari Habib-Habib. Silakan dikunjungi. Dalam situs laduni.id disebutkan Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang lebih terkenal dengan nama Syekh Keramat Jati, Raden Tumenggung Sumodiningrat, Wedono Lebet Kerajaan, dan menantu Sultan Habib II, Habib Lutfi bin Yahya menyebutkan bahwa beliau mendapat gelar Singo Barong karena sebagai pimpinan perang Hamengkubuwono II, lahir di kota Betawi atau Cirebon, dari pasangan Habib Toha bin Muhammad Al-Qodi bin Yahya dengan Syarifah Fatimah binti Husain bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Klaim Hasan bin Toha sebagai KRT Sumodiningrat ini bermasalah karena KRT Sumodiningrat namanya tercatat dalam serat Silsilah Kesultanan Yogyakarta sebagai asli putra Yogyakarta. Ayahnya adalah KRT Jayaningrat I keturunan Ki Ageng Ngeral. Ia adalah pahlawan perang Sapehi 1812 ketika melawan Inggris. Hal tersebut sebagaimana ditulis oleh pemerhati sejarah Jogja, Dr. Yasser Arafat, dalam tulisannya yang berjudul KRT Sumodiningrat bukanlah Habib Hasan bin Toha Semarang. Sejarawan Inggris Profesor Peter Carey menyebutkan berdasar laporan pemerintah Inggris bahwa KRT Sumodiningrat dikepung di sebuah masjid hingga tewas pada hari Sabtu 18 Juni 1812 jam 6 pagi dan dimakamkan di komplek pemakaman keluarga di Jejeran Pleret, Yogyakarta. Video Profesor Peter Carey dan video Dr. Yasser Arafat juga sudah publish. Jadi, berdasarkan historiografi yang terdapat dalam berbagai catatan di Kesultanan Yogyakarta dan Inggris, jelas bahwa KRT Sumodiningrat bukanlah Habib Hasan bin Toha. Ia tidak pula dimakamkan di Semarang. Editor Didin Syahbudin. Demikianlah artikel ini, tulisan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ini cukup membuat pukulan bagi kita semua bahwa ternyata selama ini orang yang sangat dimuliakan dan dihormati di Nusantara banyak bermasalah dengan apa yang dia lakukan tentang jati dirinya, bahkan berani merubah sejarah Nusantara dengan tokoh-tokoh Nusantara dibin-yahyakan. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak gampang percaya kepada casing orang per orang, tapi kita juga harus berbasis kajian keilmuan. Kita harus berbasis pada fakta-fakta, bukan like and dislike. Sekali lagi, ini bukan fitnah, dan di arus keterbukaan informatika dan teknologi, semua orang bisa mengkaji. Ibarat kita hidup di dalam rumah kaca, semua orang bisa melihat apa yang kita perbuat. Bertaubatlah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.